Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jainal Arifin Astain, NIM 191-169 dari Teknik Mesin D, akan mempresentasikan tentang underwater welding atau pengelasan di bawah permukaan air. Pengelasan underwater welding merupakan proses pengelasan yang dilakukan di dalam air. Pada underwater welding memiliki perbedaan dengan pengelasan biasa di ruang udara. Pada underwater welding, elektroda dilapisi dengan cat air. Fluk pada elektroda pada umumnya berjenis rutile dan bisa berjenis iron oxide. Material kawat inti pada elektroda underwater welding biasanya sama dengan kawat inti pada elektroda biasanya. Akan tetapi pada underwater welding, kawat ini stainless steel lebih sering digunakan karena memiliki kekuatan lebih tinggi. Pada pengelasan di ruang udara, kita harus mengontrol jarak antara elektroda dan benda kerja. Berbeda dengan underwater welding, pengelasan membentuk air lag akan menyebabkan nyala busur padam. Oleh karena itu, untuk mempertahankan nyala busur pada underwater welding, kita perlu menjaga agar elektroda selalu bersentuhan dengan benda kerja. Sedikit penekanan elektroda pada benda kerja juga perlu kita lakukan. Ketika mengelas cat anti air dan lapisan fluk akan tetap dingin karena terkena air yang dingin. Cat anti air dan lapisan fluk yang dingin akan membentuk formasi barel. Formasi ini menjadi nyala busur. Besar tekanan pada busur las underwater welding sama dengan besar tekanan atmosfer. Tekanan kolom pada air semakin meningkat bila pengelasan yang dilakukan semakin padam. Kedua hal tersebut mengakibatkan perbedaan antara penekanan busur las dan tekanan air di sekeliling busur las. Perbedaan tekanan itu akan mempengaruhi perilaku arus dan keseimbangan reaksi kimia sehingga berdampak pada sifat kimia las. Semakin dalam proses underwater welding yang dilakukan, maka semakin banyak pula kandungan karbon, silikon, dan manganese yang diperlukan. Tentu saja penambahan tersebut akan mengubah sifat-sifat asam. Hal lain yang membedakan underwater welding dengan pengelasan di ruang udara adalah peralatan las, yaitu peralatan underwater welding khususnya holder dan kabel harus selalu dilapisi dengan isolator air. Metode pengelasan pada underwater welding ada dua, yaitu metode pengelasan basah dan metode pengelasan kering. Yang pertama yang saya bahas adalah metode pengelasan basah, di mana proses pengelasan ini berlangsung dengan keadaan basah dalam arti bahwa elektroda maupun benda berhubungan langsung dengan air. Aplikasi pengelasan sampai kedalaman 150 meter. Metode pengelasan memberikan hasil yang kurang memuaskan. Di samping memerlukan welder yang memiliki keahlian menyelam yang tangguh dan memerlukan pakaian khusus untuk selam, gelembung gas yang terjadi selama proses pengelasan akan sangat mengganggu pengamatan welder tersebut. Adapun proses pengelasan yang dipakai seperti SMAW, FCAW, dan MIG. SMAW adalah proses pengelasan dengan mencairkan material dasar yang menggunakan panas dari listrik antara penutup metal. FCAW adalah las busur listrik fluk inti tengah atau pelindung inti tengah, merupakan kombinasi antara proses SMAW, GMAW, dan SAW. Sumber energi pengelasan yaitu menggunakan arus listrik AC maupun DC. FCAW adalah salah satu jenis las listrik
yang memasukkan filter elektroda secara mekanis terus ke dalam busur listrik yang membentuk di antara ujung fiber elektroda dan metal induk. Yang kedua adalah metode pengelasan kering. Metode pengelasan ini tidak berbeda dengan metode pada udara terbuka. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan suatu peralatan yang bertekanan tinggi yang biasa disebut dry hyperbaric well camber, di mana alat ini secara otomatis didesain kedap air seperti layaknya desain kapal selam. Aplikasi pengelasan sampai ke dalam kedalaman 150 meter ke bawah. Seorang welder atau driver sebelumnya menjalankan tugas ini tidak boleh langsung terjun ke dalam, tetapi harus menyesuaikan terlebih dahulu step by step tekanan yang terjadi pada kedalaman tertentu sampai dapat menyesuaikan tekanan yang terjadi pada kedalaman yang dituju. Otomatis untuk pengelasan I-joint bisa memakan waktu yang cukup lama. Kendala pada underwater welding: 1. Kelas baik DMV atau IR belum menerima teknik untuk perbaikan yang sifatnya permanen. 2. Mengacu pada AWS D3.6 1999 spesifikasi for underwater, hasil terbaik yang bisa diperoleh dari teknik ini yaitu baru kelas B. Hasil seperti ini hanya bisa diterima dengan pengelasan untuk aplikasi yang kurang penting atau krisis, di mana ductility yang lebih rendah. Yang ketiga adalah tingginya resiko hidrogen cracking di area HAZ, terutama untuk material yang memiliki kadar karbon lebih tinggi dari 0,4%. Yang keempat, kinerja proses Schilder Metal Arc atau SMA dari elektroda Virechik memburuk dengan bertambahnya kedalaman. Yang kelima, sifat hasil pengelasan yang memburuk dengan bertambahnya kedalaman, terutama ductility dan toughness. Yang keenam atau terakhir, karena kontak langsung dengan air, maka air di sekitar area pengelasan menjadi mendidih dan terisolasi menjadi gas oksigen dan hidrogen. Maka yang harus kita lakukan adalah dengan kendala di atas tersebut, dengan biaya yang relatif lebih murah, kita terpenting yang patut dipertimbangkan dalam pemilihan aplikasi pengelasan di bawah ini. 1. Harga lebih produktif untuk mencoba teknik-teknik baru untuk peraturan yang lebih dalam lagi. Yang kedua, pengelasan teknik ini tergantung sekali pada kemampuan penyelam, artinya kalaupun tekniknya memungkinkan, pengelasan hanya bisa dilakukan sampai kedalaman 150 meter saja. Perlu dipikirkan penggunaan teknik secara otomatis atau mekanis untuk perairan lebih masalah dari underwater welding. Meskipun ada beberapa kendala yang membuat pihak industri enggan untuk memakai teknik pengelasan ini, sebenarnya terdapat beberapa usaha perbaikan yang telah dilakukan, baik dalam teknik pengelasan maupun mutu elektrodanya, yaitu 1. Hidrogen cracking dan hardness di area HAZ bisa diminimalisasi atau hindari dengan penerapan teknik multiple temper bed atau MTB.
Konsep dari teknik ini adalah dengan mengontrol rasio panas di antara lapisan-lapisan head pengelasan. Pengontrolan panas ini ukuran head pada lapisan pengelasan terutama harus sesuai sehingga penetrasi minimum ke material bisa didapat. Begitu juga untuk lapisan yang kedua dan seterusnya. Yang kedua, terdapat 3 parameter yang mempengaruhi kualitas pengelasan dalam penerapan MTB ini, yaitu jarak antara temper head, rentang waktu pengelasan, dan head input. Yang ketiga, teknik buttering juga bisa digunakan terutama untuk material yang CE lebih dari 0,4%. Elektroda butter yang digunakan bisa elektroda yang punya oxidation agent atau elektroda termit. Yang selanjutnya atau keempat, pemakaian elektroda dengan oxidizing agent. Agen ini akan menyerap kembali gas hidrogen atau oksigen yang terserap di HAZ. Yang kelima, pemakaian termit elektroda juga bisa digunakan. Elektroda jenis ini akan memproduksi panas yang lebih tinggi dan pemberian material las yang sedikit sehingga mengurangi kecepatan pendinginan dari hasil pengelasan oleh suhu di sekitarnya, sehingga terjadi semacam proses post welding heat treatment. Yang terakhir, elektroda berbaris nikel bisa menahan hidrogen untuk tidak berdifusi ke area HAZ. Sayang hardness di area HAZ masih tinggi dan kualitas pengelasan hanya baik untuk kedalaman 10 meter saja. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.